saya bukan Islam, kok Jangan saya Kristen ngaku-ngaku. sekarang. Saya Kristen beneran. Tuhan semisal lapar pasti bilang gini, jadikanlah perut aku kenyang, bener? Enggak, karena Fir'aun juga yang disebut Tuhan, dia kalau lapar minta makan sama dayang-dayangnya, bukan jadikanlah perutku kenyang. Loh, Oke. katanya puasa makan enggak? Saya Makan dong, tanya, diawali kalau dengan Bapak sahur, puasa dan itu diakhiri makan, dengan berbuka. Bapak kok kayaknya langsung ketakutan sih, Pak? Iya. Kristen atau Islam, bro? Saat ini Kristen kakak. Ya, ada yang mau ditanya? Saya mau tanya kak. Saat ini Kristen sih gimana ceritanya? Iya, saya mulai terpengaruh kak karena banyak apologet sekarang, jadi bingung sekarang. Saya mau tanya kak, Yesus Islam ketika aja berusia 13, Hah? Langsung masuk Ya udah Islam saya nanya aja. lah kak sama kakak. Boleh nanya nggak nih, waktu Yesus usia 13 tahun sampai 30 tahun itu dia di mana kak? Di rumah mamanya. Kenapa Alkitab tidak mencatat sepanjang sejarah itu kak? Catatan di Alkitab kita ini kesaksian mereka tentang Tuhan Yesus kan, tentang keselamatan itu. Kalau ditulisnya lah, Yesus main gundu. Terus ada keselamatan nggak waktu Yesus main gundu? Bukankah usia 13 tahun itu sudah termasuk remaja ya kak sampai 30 tahun? Karena saya perhatikan di sini ada beberapa apologet yang mengaku Kristen usianya juga masih 20-an kak. Memangnya apologet Katanya kan kita Kristen harus ini- seperti Yesus. Bentar. Siapa bilang kalau seperti Yesus? Apologet mana, Pak? Yang saya dengar kak seliweran saat ini di TikTok bahkan Sekarang gini, Pak. mereka bilang untuk Yesus apa? ini Gimana? dengarkan dulu, tolong di mute fast lap ya, dengerin ya. Di dalam Alkitab dikatakan seorang imam itu bertugas di bait Allah itu ketika berusia 30 tahun di bait Allah ya. Saran saya Anda cepat-cepat mualaf lagi, syahadat lagi, karena saat sekarang ini Anda kan Kristennya per sekian detik ya kan. Silakan kembali mualaf lagi. Ya. Satu hal yang Anda harus tahu, seorang yang bertugas di bait Allah atau seorang imam itu ketika dia berumur 30 tahun baru dia boleh memulai keimamatannya. Ini di dalam perjanjian lama jelas tertulis di dalam bilangan 24. Ya. Jadi kalau Anda menanyakan, kenapa tidak dicatat, Kak? Itu tidak bagian daripada keselamatan itu. Jadi tidak perlu dicatatkan. Gitu, Pak Baim. Sebentar kak, kakak suruh saya mualaf, tapi tujuan kakak untuk memberitakan kabar tentang keselamatan amanat agung, kebanyakan apologet Kristen Ya. bilangnya. Apakah itu suatu pernyataan yang bagus? Iya, karena suatu pernyataan yang tidak bagus ketika Anda menjudgment, kan ada apologet umur 19 tahun. Bang, makna dari berapologet itu adalah mempertahankan imannya. Ya, siap untuk mempertanggungjawabkan imannya. Bahkan di bawah 19 tahun pun, kalau dia bisa mempertanggungjawabkan imannya kepada siapapun. Berbeda dengan tugas Yesus yang sebagai imam. Yesus itu bukan berapologet, PA. Kambing. Ya. Jadi kalau Anda bawa-bawa orang dengan pertanyaan Anda yang Anda tidak tahu, minimal wise dulu ya. Jangan terlalu sombong di sini. Kita di sini ini semuanya orang bodoh yang masih belajar. Kalau kau sudah pintar sekali hingga kau menggurui dan menghakimi, mending kau keluar, buka room. Nanti saya datang ke room kamu. Saya tanya banyak-banyak. Jangan seperti itu. Saya tahu kamu mau bawa-bawa teman saya. Oke? Mau 19 tahun, berapapun tahunnya, kalau dia sudah bisa berapologetika, mempertanggungjawabkan imannya, itu boleh. Beda hal dengan konteks yang kamu tanyakan. Dengan keimaman Tuhan Yesus. Karena dia datang sebagai Kristus yang adalah salah satu jabatannya imam. Gak ngerti Alkitab, sok-sokan kamu. Jangan menjadi Disamain. hakim. Disamain sama dia botol. Iya benar tuh yang di bawah itu. Elia maksudnya tak, saya tahu. Kamu bedakan dong seorang imam yang bertugas di bait Allah dengan apologetika. Kau kalau mau umur 6 tahun atau 9 tahun setelah digauli pun kau boleh kok berapologetika. Masalahnya kamu mau nggak? Kan gitu. Ya, jangan. Iya. Saya tahu kamu mau nembak teman saya. Kurang ajar. Oh iya. Kamu tahu berhala
saya ini. Ini kalau kena jedot ke biji mata kau sakit loh. Minimal ungu kayak gini warnanya. Oh, cobain. Deket kok sama aku, giniin mata kau. Ungu langsung. Masa kau nyenggol-nyenggol temen saya di sini. Selesai hidup kau aku bikin. Katanya kamu dulu Katanya. Islam, bener? Tebu manis rasanya. Dua saya dua pertanyaan aja. Apa tuh Pak Tiga pertanyaannya? tiga. Hah? Tiga aja. Apa tuh? Saya Satu nanya aja 3 lah. pertanyaan. Jangan banyak-banyak Pak. Satu-satu dulu lah. Nafsu Mbaknya dulu kali. Islam, Mbak. Ya? Mbaknya dulu Islam, Mbak. Mbaknya Iya. dulu Islam. Ya. Coba dong doa baca makan sebelum Doa makan. makan. Kalau sebelum makan tahu pasti dulu itu. Oh ya aku udah lupa Ya, ingatan doa Pak sebelum langsung Pak. Gimana dong? Yo, masa lupa ingatan. Iya, nggak boleh kakak aku lupa ingatan. Kan aku Kristen Pak sekarang, bukan Islam. Ya pasti masih inget lah. Enggak, Masa saya nggak udah nggak inget Pak. Gimana dong? Tapi saya nggak percaya kamu dulu Islam. Buktinya saya Gak apa-apa bilang. Pak, nggak masalah. Soal Kalau mau Bapak nggak makan percaya, atau nggak masalah Pak. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Saya mau tanya lagi. Oke, berarti kamu bukan Islam ya, fix. Ya udah Bukan nggak Islam kan apa-apa. dulu? Kalau Bapak pengennya itu nggak apa-apa. Saya bukan Islam, kok Jangan saya Kristen ngaku-ngaku. sekarang. Saya Kristen Jujur beneran. aja. Saya Kristen, Dulu, saya Kristen. sebelum Kristen katanya kamu Islam. Iya, lalu? Saya mau nanya lagi satu nih. Mm-mm. Manusia makan kan? Makan, Manusia makan, bener? makan. Kalau semisal Tuhan nih, semisal Tuhan ya, Tuhan semisal lapar, pasti bilang gini, jadikanlah perut aku kenyang, bener? Enggak, karena Fir'aun juga yang disebut Tuhan, dia kalau lapar minta makan sama dayang-dayangnya, bukan jadikanlah perutku kenyang. Nah itu kan bantuan dong, kalau Tuhan ya. Fir'aun Nah, juga tidak. Tuhan, Tuhan benar kan- nggak Faslab? Bener kak, Rob. bener kak, Iya, sebentar kak. Tuhan kan maha kuasa nih kak, bener? Betul. Tuhan maha kuasa, Hmm, apa yang diucapkan pasti terjadi, bener? betul, Bener kak? betul. Kenapa Yesus kan katanya Tuhan? Hmm, Kalau lapar kenapa nggak bilang jadikanlah perut aku kenyang? Karena dia mau makan. Kenapa? Dia pengen makan karena dia Loh, bisa ya. makan, Pak. Kalau dia bisa makan ngapain Loh, ya. nyuruh perutnya nggak makan? Ya itu berarti bukan Tuhan, Mbak. Itu manusia biasa. Oke, Benar? Bapak pernah puasa Manusia Pak? biasa. Bentar, oke. Pernah. Bapak pernah puasa? Diperintahkan puasa Pernah. ya? Puasa itu Ya. artinya nggak makan ya, Pak ya? Saya jelasin. Enggak, bentar dulu. Puasa Masa itu nggak jelasin makan, secara nggak Islam? minum kan, Pak? Betul? Saya jelasin dulu Nggak sebentar. usah, saya cuma nanya. Kalau puasa itu tidak makan, tidak minum kan? Betul? Makan, sahur sama buka. Kalau puasa itu tidak makan kan? Saya nggak nanya sahur. Kalau puasa itu Ya, makan makan. nggak? Kalau puasa tidak makan, Makan kan? kalau sahur. Saya nggak nanya sahur. Sahur kan bukan puasa. Oke. Katanya puasa makan nggak? Puasa Saya makan dong, tanya, diawali kalau dengan Bapak sahur, puasa dan itu diakhiri makan? dengan berbuka. Bapak kok kayaknya langsung ketakutan sih, Pak? Ya, saya Santai ketakutan lah, gimana? santai. Santai, saya cuma nih, nanya santai. puasa. Faslab, di mute dulu dia. Saya cuma mau nanya puasa. Kalian langsung grogi loh kalau saya mulai bertanya, ada apa? Langsung ketakutan. Santai. Bapak pernah puasa? Saya tanya. Makan kan? Pernah. Oke, Sering. kalau puasa itu tidak makan kan artinya kan? Betul? Puasa artinya menahan hawa nafsu dari Saya nggak segala. nanya nafsunya, Pak. Kalau Saya nanya secara makan. istilah ya, Mbak. Sebentar, Mbak. Saya jelasin, Mbak. Nggak perlu, Pak. Bisa? Saya cuman nggak usah. Saya nggak butuh penjelasan Anda. Saya Puasa, cuma nanya. saum. Saya nggak butuh itu, Pak. Saya cuma nanya puasa itu artinya tidak makan dan tidak minum kan? Menahan. Saya nggak nanya Ya, nafsunya. tidak makan dari Ya. terbit fajar. Anda dan itu Sampai adalah tenggelamnya perintah. matahari. Sabar. Dan itu adalah perintah untuk manusia, betul nggak? Benar. Oke. Di Allah mau makan Al-Baqarah, nggak, Pak? ya Sabar. ayyuhalladzina Saya amanu tanya, taqullah. Allah mau makan nggak, Pak? Enggak. Wah, puasa dong Allahnya. Kenapa Allah sama seperti Anda puasa juga? Saya cuma nanya itu, kok Anda ketakutan? Ya, Manusia beda kok. makasih ya Pak ya. Ternyata kamu sama Allahmu. Pernah puasa. Kalau Allah puasanya jangka panjang.
habis itu udah. Cuman mau bilang kamu puasa sama seperti Allah juga puasa. Clear. Saya cuma mau membandingkan saja Kak Membandingkan dengan apa? dengan agama saya, Lah kamu agama apa? Islam. Oke. Oke, gue bacain tak? Silakan. Oke, Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Itu? Iya. Ada yang mau ditanya, Pak? Jadi karena kalau ada perbuatan zina ya boleh diceraikan. Selain daripada zina tidak boleh. Selain daripada zina, kalau kan katanya gini kan, ada yang namanya cerai mati gitu ya. Kalau ada pernikahan yang membawa kepada kematian ya harus diceraikan juga. Daripada mati, nah itu. Cerai kematian itu bisa. Cerai kematian berarti daripada mereka tetap berumah tangga tapi mereka nanti Ya, membunuh seperti itu ya. iya dong, harus diceraikan. Harus diceraikan. Oh itulah yang jalurnya dengan pengadilan kalau yang saya muslim kan di pengadilan agama ya. Yang itu di pengadilan negeri seperti itu ya Kak ya. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Kak. Makasih Kak Agatha, makasih Bro Paslav. Sama-sama. Siap, brother. Kalau cerai nggak boleh nikah lagi. Boleh lah, kata siapa nggak boleh? Siapa yang bilang nggak boleh? Kasih faslab dalilnya. 1 Korintus 7? Ayat 9. Oke, gue bacain. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, jangan kamu nggak kawin tapi tahu-tahu kamu jajan sana sini. Ya mendingan kamu kawin daripada kamu jajan-jajan. Ya kan? Halo Pram Pepe Rama Ramadan. Halo. Halo, Saudara. Salam Kristen. Silakan, saudaraku, mau bertanya apa? Halo. Mikum. Lu turunin faslab, lu kick. Kan kalau moderator nurunin ada tulisannya? Nggak tahu, aku nggak nengok. Ada. Tapi Rasul Paulus bilang kan, alangkah baiknya seperti aku katanya. Iya. Itu cerai itu adalah apa? Menikah itu adalah kelonggaran ya. Tapi Betul. sebenarnya memang tidak menikah lagi, tapi daripada kalau kamu tidak bisa menguasai diri dan jatuh ke dalam dosa, ya kamu lebih baik menikah daripada kamu hangus dalam dosa, binasa dalam dosa. Betul, itu di ayat 6. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran bukan perintah. Tuh. Iya itu. Paham ya? Paham dong. Enggak. Anda salah, Kristen boleh cerai, nggak apa-apa. Saya bawa Alkitab sih, nggak bawa apa-apa. Ingat ya, Santo Yusuf juga waktu mau menceraikan Bunda Maria juga dia dilarang, Pak. Sebelumnya berarti hampir ada perceraian. Gitu. Halo, sampai di Assalamualaikum. Agatha, kamu salah. Itu Alkitab yang ngomong, bukan saya. Yang ngomong Alkitab bukan saya. Halo, sampai dis. Masa iya kamu itu mempertahankan suamimu yang mau gorok lehermu? Terus kamu bisa gitu tinggal sama orang yang bisa mau menghilangkan nyawamu? Iya, jangan asal ngajar demi koin kalau nggak tahu apa-apa. Kalian pun yang di bawah, jangan asal imani kalau nggak tahu iman Kristen. Di bawah ya, jangan botol, baca, tidak berhikmat ya kayak kalian lah ini. Gas aja dinikahi, digebukin, ditonjokin sampai mati gitu. Gila kau. Dikasih Tuhan akal, jangan bodoh, mati konyol lo. Terus ketika lo meninggal di bun-bun sama laki lo martir gitu jadinya demi iman. Goblok, bukan martir. Goblok. Ya, jangan mau jadi mati konyol. Sakit jiwa. Cerai aja, terus kok nggak nikah lagi? Dosa nggak? Enggak.
Kurang waras ya, makanya saya bilang jangan beriman kalau kalian nggak ngerti apa-apa tentang iman kalian. Yang di bawah ini udah berasa Tuhan semua. Iya. Digebukin Padahal belum baca Alkitab itu. Cuma dengerin omongan orang tua. oh Iya. Baca tuh 1 Korintus 7 tuh. bukain aja pas lab 1 Korintus 7. Oke, gedein gue tak nanti error lagi, males. Gue juga kayak lu sama nanti model. Oh enggak. Nah. Aman. Iya. Oke. Tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Sendiri, bentar, berarti harus 1, nggak boleh 2 ya. Oke, lanjut. Dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Oh, nggak boleh poligami ya, 1 sendiri dibilangnya. Oke, lanjut. Oke, hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap Nah, istri. nggak boleh mau kondo. Lanjut. Demikian pula istri terhadap suaminya. Nah, kau juga bantu cuci piring. Lanjut. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Jangan ngejablay. Lanjut. Tetapi suaminya demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Jangan sok ganteng kau nge-gym terus ngoda-ngoda cewek lain. Gak ada apa. Badanmu itu punya istrimu, badan suami punya istri. Jadi badan istri punya suami. Itu maksudnya. Lanjut. Tetapi istrinya, oke? Nih, perhatikan. Jangan kamu saling menjauhi. Cie. Lanjut. Kecuali dengan persetujuan bersama sementara waktu. Cerai sebentar bertarak. Lanjut. Supaya kamu mendapatkan kesempatan untuk berdoa. Nah, kalau lagi marahan, pisah bentar. Ntar balik lagi. Lanjut, Pastor. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Disuruh introspeksi, bukan cari cewek lain. Supaya nggak dicobai iblis. Supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Nah, kamu tuh nggak tahan mengotaki bawaannya. Jadi maafin pasanganmu kalau salah. Ya, jangan kau cari lagi lain, perempuan Gue lain. berasa lagi dinasehatin anjay. Loh itu Oke. lu. Lanjut. Oke nih, perhatikan teman-teman. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Nah, itu kelonggaran. Lanjut. Oke. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, Rasul Paulus libat ya. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Oke, kita baca lagi. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin, mau dijelasin tak? yaitu orang salibat. Oke, dan kepada janda-janda, aku anjurkan ya, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku, Rasul Paulus. Ya, lanjut. Udah. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka Kawin. Jangan kok sok-sokan salibat, tahu-tahu kok colit 2 kali sehari, botol. Jajan, Nih. dioyo. sebab lebih baik. Ini faslap lagi yang kena katanya yang di bawah. Cemana itu? Gua lagi yang kena nih, preminya bahaya nih. Jangan ngekos 2-an. Tuh katanya suruh. Nah, disuruh apa? Lanjut Faslam. Sebab lebih baik kawin Suruh daripada kawin Faslam. Zaman staycation bertahun-tahun. Astagfirullah. Nih aku enggak ya. Biasanya yang aku enggak itu dia itu yang paling kenceng itu. Udah gua. Dah, oke ya. Jadi nggak boleh staycation dalam jangka panjang sama pacar. Bagusan nih. Nikah. Kawin. Udah stop. Oke. Cie, yang LDR kena. Semangat Faslam.
Cama-cama. Ya, jadi kalau kalian memang tidak sanggup bertarak, tidak sanggup hidup menjanda, tidak sanggup hidup menduda, mendingan kawin daripada kalian hangus dalam jajan. Tuh, jangan sok-sokan. Nggak boleh kawin lagi setelah cerai. Tapi kau jajan, dosa kau lebih banyak mana, anjir? Udah disuruh boleh nikah sebagai kelonggaran. Jangan dibilang dosa, nggak ada. Mana ada pernikahan disebut dosa? Sejak kapan nikah dosa? Hah? Di mana dalilnya? Nikah Iya, dosa. Di mana dalilnya? Enggak lah, nikah kok dosa. Ada. Ini kan ada orang sok-sok. Kalau udah cerai nggak boleh nikah lagi. Siapa yang bilang? Mana dalilnya? Ini nih, ya efek-efek cuman denger tapi nggak baca. Kalau kita baca lah ya. Itu makanya saya agak tahu. Kau baca dulu kitab kau.